Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Keluarganya bagaimana? Sehat juga, Bu. Sehat juga. Masih semangat untuk terus belajar walaupun kondisi kita diperpanjang lagi liburnya ataupun belajar di rumahnya. Sangat semangat. Semangat ya. Sangat semangat. Jadi tetap jaga kesehatan di rumah terus. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Ikuti pembelajaran walaupun dengan situasi pembelajaran jarak jauh ya. Oke, baik. Iya, Bu. Jadi kita tetap jaga kesehatan. Baik, sebelum kita belajar, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini Allah berkahi dan selalu dalam ingatan. Kemudian kita baca doa penerang hati. Baik, saya mau absensi dulu. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melihat reaksi-reaksi apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian reaksi itu kenapa dia bisa berubah dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan reaksi tersebut. Saya mau share PPT-nya. Oke, baiklah. Kita hari ini akan mempelajari materi baru yaitu tentang laju reaksi. Kalau melihat dari judul, ada yang bisa kasih gambaran nggak atau persepsi dulu apa yang dari judul ini, laju reaksi. Siapa yang mau kasih tanggapannya? Kecepatan pada perubahan benda. Kecepatan pada perubahan ataupun kecepatan pada reaksi. Bagus, tadi siapa? Maaf, saya. Ya, Bu. Bagus, Tessa jawabannya. Baik, jadi pada laju reaksi ini kita akan mempelajari kelajuan pada sebuah reaksi. Apakah itu reaksi kimia ataupun reaksi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Saya rasa semua pernah mengalaminya ya ataupun melihat. Ya. Pernah. Fatan, pernah melihat apa dari reaksi di dalam gambar ini? Pembusukan buah. Pembusukan buah. Kenapa Fatan buah ini dapat membusuk? Karena disebabkan oleh faktor suhu. Sebaiknya untuk kalau pengen buahnya itu nggak cepat busuk, harus di suhu yang rendah. Jadi contohnya di kulkas. Di kulkas. Bagus sekali jawaban Fatan. Kemudian ada lagi yang mau kasih tanggapan terhadap kapal apung ini. Pernah ke kapal apung? Pernah ya. Ini adalah sejarah ataupun momen sejarah yang terjadi pada saat gelombang tsunami Aceh. Jadi kapal seberat 5 ton diseret oleh air ke daratan. Coba kasih gambaran ataupun kasih persepsi, kasih sebuah pandangan. Kenapa ini dapat terjadi? Karena terbakar sama sinar matahari, suhu jadi meningkat dan menyebabkan terjadinya perkaratan. Bagus, Tessa tadi ya. Jadi karatan terhadap kapal apung ini disebabkan oleh bakarnya oleh matahari ya. Jadi suhu matahari itu kan tinggi, jadi selalu dibakar sehingga terjadinya perubahan. Oke, baik, bagus sekali jawabannya. Saya mau yang
laki-lakinya siapa ini ya? Saya nggak bisa melihat. Fatin, mana Fatin? Pak Lem, Bu. Pak Lun. Kalau dilihat dari peristiwa-peristiwa ini, jadi peristiwa ini didukung tadi sudah perubahannya karena faktor suhu. Kemudian ada lagi yang bisa dibahas ataupun yang bisa diungkapkan berdasarkan lama atau cepatnya terjadi reaksi. Ayo Fatin. Bu, nggak jelas suara tadi, Bu. Nggak jelas ya? Berdasarkan waktu, ya pertanyaan saya berdasarkan waktu. Bagaimana kita bisa membedakan terjadinya peristiwa ini? Kertas yang terbakar tadi ya. Jadi kertas yang terbakar itu lebih cepat terjadi dibandingkan Yang lainnya. yang lainnya. Misalnya apa? Kita berdiri, Bu. Misalnya kapal apung yang terjadi korupsi kapal. ya. Jadi kertas terbakar itu lebih cepat terjadi dibandingkan dengan kapal apung yang terkorosif. Kapal apung. Disebabkan kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik, di sini akan kita melihat apa sih laju reaksi itu. Laju reaksi itu adalah cepat lambatnya sebuah reaksi, tadi sudah disebutkan. Jadi kelajuan itu disebabkan tadi sudah disebutkan salah satunya adalah pengaruh suhu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat sebuah video yaitu tentang teori tumbukan yang menyebabkan apa sih teori tumbukan itu terhadap energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat ini. Pernah melihat alat penumbuk tradisional orang Aceh nggak? Pernah. Pernah. Apa namanya? Pernah. Apa namanya? Jengki. 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 Jadi sekarang sudah jarang mungkin kita lihat. Ini adalah alat penumbuk tradisional orang Aceh, digunakan untuk menumbuk. Biasanya orang-orang zaman dulu menumbuk padi ataupun menumbuk kopi. Ya, Aceh kan penghasil kopi nih. Jadi ditumbuk. Jadi semakin banyak orang yang bekerja menumbuk padi ataupun kopi, maka hasilnya akan semakin cepat diperoleh kopi atau biji kopi ataupun beras yang dihasilkan. Kenapa? Melihat fenomena yang ada di kehidupan kita. Saya rasa semua pernah melihat ini. Kenapa buah dapat membusuk? Di suhu yang tinggi. Di suhu yang tinggi. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya buah ini tetap awet dan bisa digunakan lebih lama? Simpan di suhu yang rendah. Sekarang kita melihat tayangan dari video berikut. Oke, sudah melihat tayangan tadi? Ya. Ada yang mau kasih tanggapan? Perubahan suhu banyak terjadi perubahan benda seperti pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Oke, karena perubahan suhu, jadi banyak benda yang mengalami pembusukan, pelapukan, dan perkaratan. Itu adalah penyebabnya suhu tadi. Untuk refleksinya, ya. Sudah melihat tayangan-tayangan dari slide tadi. Coba sebutkan apa saja reaksi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, untuk minggu depan materinya adalah menghitung order reaksi dan menentukan persamaan laju reaksi dengan menggunakan data hasil percobaan. Jadi diingat-ingat kembali, dibaca kembali pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa cek Google Class-nya, sudah saya masukkan evaluasi, dan tetap di rumah terus, tetap semangat, dan jangan lupa mengulang pelajaran hari ini. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.